Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara jemaat terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, kita persiapkan hati, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam Kitab Roma pasal 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, suatu hari pernah seorang pegawai gereja telepon kepada pendeta yang akan berkhotbah di suatu hari Minggu yang akan datang. Pegawai ini bertanya, Pak Pendeta, ayat khotbah dan tema khotbah untuk hari Minggu apa ya? Saya mau buatkan di kertas acara untuk hari Minggu. Ayatnya dari Mazmur 23 ayat 1-6 dan temanya Tuhan Gembalaku. Lalu pegawai ini sahut, itu saja Pak Pendeta katanya, itu saja cukup. Nah, lalu singkat cerita, setibanya hari Minggu, pendeta ini pun bergegas datang ke gereja dan ia mengambil buku atau kertas acara seperti biasanya yang sudah disediakan di depan pintu gereja dan di konsistori. Lalu pendeta ini mengambil kertas acara untuk hari Minggu dan dia sangat terkejut ketika dia membaca bahwa di buku acara minggu itu tertulis tema khotbahnya, Tuhan Gembalaku itu sudah cukup. Dia pun sedikit geram dan segera ingin bertemu dan mencari pegawai gereja yang sedikit bolot itu. Tetapi sebelum bertemu dengan pegawai itu, dia berpikir, benar juga. Ternyata tema khotbah ini menjadi lebih menarik. Tuhan Gembalaku itu sudah cukup. Akhirnya pendeta itu pun mendapat inspirasi yang baru yang dia khotbahkan pada kebaktian Minggu hari itu. Nah, saudara di dalam Tuhan, Tuhan adalah Gembalaku itu sudah cukup. Nah, ini merupakan ungkapan iman yang sangat dalam, yang sangat pasti, akan keyakinan kepada kasih dan pemeliharaan Allah kepada orang-orang yang berserah, kepada orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sejajar dengan itulah nas renungan kita hari ini, jika Tuhan di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita menggambarkan atau menegaskan bahwa kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu bagi kita. Allah di pihak kita mau menegaskan kembali bahwa kasih Allah tidak berkesudahan bagi kita. Dan puncak dari kasih Allah atau keberpihakan Allah kepada kita adalah ketika Allah memberi Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Dia memberikan hidupnya, dia berkorban di kayu salib sampai mati, dia bangkit untuk memberikan kepada kita pengampunan dosa, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Lantas bila keberpihakan Allah kepada kita lewat kasih-Nya yang tak terbatas itu di dalam Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, lantas apa yakah yang perlu kita ragukan, yang perlu kita khawatirkan dari kasih Allah kepada kita? Coba kita bayangkan. Kristus saja sudah diberikan bagi kita. Dan itulah puncak dari keberpihakan Allah. Anaknya yang tunggal dia berikan. Anak satu-satunya diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Bila hal yang sedemikian besar dan yang tak terhitung
itu sudah dilakukan Allah sebagai bukti dari keberpihakannya kepada kita, lantas apa yang perlu kita khawatirkan di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau hal yang sangat besar itu, yaitu Kristus yang sudah diberikan kepada kita, itu pun sudah dinyatakan, bukankah berkat-berkat yang lain atau hal-hal yang lain juga tidak akan diberikan Tuhan kepada kita? Kalau anaknya, putra tunggalnya satu-satunya itu sudah diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, bukankah hal-hal yang lain ini adalah hal-hal yang sangat terlalu kecil di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Tidak ada yang dapat melawan kita, sekalipun kematian. Itulah musuh yang paling ditakuti oleh semua orang. Tapi dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39, teks renungan kita hari ini, kalau kita baca seterusnya dikatakan bahwa baik kematian, baik maut, baik apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah di pihak kita, maka kita pun lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, oleh sebab itu, dari teks renungan hari ini, pesan yang perlu kita renungkan untuk meneguhkan iman kita, kita harus bisa memastikan kalau Allah sudah di pihak kita. Pertanyaannya, apakah kita di pihak Allah? Ini yang menjadi perlu kita renungkan. Apa maksudnya kita di pihak Allah? Kalau Allah di pihak kita itu sudah pasti, dan itu sudah terbukti dengan Kristus yang memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita ada di pihak Allah? Artinya hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, orang yang hidup di pihak Allah berarti mau hidup seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami terima saat ini. Firman-Mu semakin meneguhkan iman kami bahwa Tuhan di pihak kami. Dan itu berpuncak pada Kristus yang sudah memberikan dirinya. Kristus yang adalah anak satu-satunya telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami beroleh pengampunan dosa, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan dan ragukan untuk hal-hal yang lain dari Tuhan. Yang sangat berharga yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini pun sudah Tuhan berikan kepada kami. Itulah keberpihakan Allah. Maka ajar kami dan tolong kami untuk tetap juga berpihak kepada Allah. Artinya hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Berkati kami hari ini ya Bapa, dengan segala aktivitas kami. Tuhan kiranya memimpin kami, memberikan hati, memberikan pikiran yang terus mengandalkan Tuhan, agar setiap yang kami kerjakan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi orang lain juga, terutama menjadi persembahan kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk tetap mencukupkan yang kami butuhkan hari ini. Kami percaya Tuhan yang memimpin kami menjalani hari ini dan melakukan segala aktivitas kami, dan juga untuk jemaat-Mu yang bergumul, yang sakit, baik yang terbaring di rumah, terutama yang di rumah sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami bersyukur juga untuk kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tepat pada hari ini. Tuhan yang memberikan sukacita melimpah bagi mereka, kekuatan kesehatan dan umur yang panjang, terutama kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.